Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga hari ini saya bersama dengan rekan-rekan CGP hebat Tingkatan 7 dan Kabupaten Bulukumba akan mempraktekkan praktek coaching pada modul 2.3. Sebelum kami memulai praktek ini, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Samsul Bahri, PDMM, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 5 Bulukumba. Selanjutnya, Iya, saya Ulfa Wilda SPD dari UPT SPF SDN 2 Nama Teko, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bulukumba. Ya, dan saya sendiri Rodianto SPD dari UPT SMK Negeri 10 Bulukumba. ya, jadi terima kasih. Demikian tadi sedikit tentang perkenalan kami, kelompok kami. Saya mengajak untuk menjadi saksi terhadap praktek coaching modul 2.3 kami. Selamat menjadi saksi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ulfa. Wabarakatuh. Ya, selamat siang Ibu Ulfa. Selamat siang Pak Rudi. Iya, baik. Bagaimana kabarnya Ibu Ulfa hari ini? Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Kalau Pak Rudi sendiri bagaimana kabarnya? Iya, alhamdulillah sehat juga Ibu ya. Semoga di aktivitas hari ini tidak mengurangi semangat kita untuk menjalankan ibadah puasa Ibu ya, seperti itu. Betul Pak. Iya. Baik, Bu Ulfa, di sini saya ingin konfirmasi, Ibu kemarin menghubungi saya lewat telepon, ya. Katanya hari ini Ibu akan mengadakan kegiatan coaching Ibu ya, seperti itu? Iya Pak. Iya, baik. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching dan kita sambil menunggu ya kedatangan Bapak Samsul ya selaku coaching. Jadi ada hal-hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu terkait proses pelaksanaan kegiatan dari coaching tersebut. Iya. Siap, Pak, Jadi siap. Bu, ya dalam teknik coaching ini di sini ada 3 tahapan utama yang harus diperhatikan ya sebagai coach ya seperti itu. Yang pertama, tahapan pertama ini kita harus memiliki kehadiran penuh seperti itu. Yang kedua, Ibu selaku coach harus mendengarkan secara aktif apa masalah-masalah yang dilontarkan oleh coach seperti itu. Dan Iya, yang Pak, ketiga, membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi nantinya pada proses coaching berlangsung, ya Ibu akan diharuskannya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot terkait masalah yang dihadapi oleh coach kita seperti itu. Iya, betul. Selain 3 komponen tadi yang sudah disebutkan satu persatu, dalam teknik coaching juga harus menggunakan model yang namanya Tirta. Iya, di mana Tirta ini memiliki akronim. Yang pertama tujuan. Ya, jadi tujuan coaching pada hari ini harus jelas tujuannya seperti apa. Iya. Iya. Identifikasi. Ya, di sini kita harus bisa mengidentifikasi masalah-masalah apa yang timbul dan dirasakan oleh coach kita seperti itu.
Dan yang ketiga, rencana aksi. Apa ke depannya atau bagaimana usaha kita untuk memecahkan masalah yang dihadapi coaching kita. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Nanti di bagian tanggung jawab ini Ibu akan diharuskan ya memberikan sebuah pertanyaan yang mengandung komitmen apa yang akan dilakukan coach kita dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Seperti itu Ibu Ulfa ya. Ya, jadi Ibu Ulfa sudah siap hari ini kita Siap, melaksanakan siap, coaching? Oke, siap Ibu. Pak. Ya kalau begitu dipersilakan Ibu. Iya. Assalamualaikum, Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jadi, boleh Bu, saya minta waktunya sebentar, seperti yang saya sampaikan melalui telepon kemarin. Iya, boleh. Ya, jadi saya ingin bercerita Bu tentang perasaan saya ini ya, akhir-akhir ini yang saya rasakan pastinya tentang siswa-siswa saya di kelas 12 TKR atau 12 otomotif itu di mana notabene di sana siswa saya itu Bu, rata-rata laki-laki ya 100% laki-laki itu Bu. Jadi menurut Pak Samsul, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Oh iya, jadi seperti ini Bu Pak. Jadi saya sedikit bercerita dulu tentang perasaan saya saat ini Bu ya. Jadi Oh iya. seperti yang saya sampaikan tadi bahwa akhir-akhir ini siswa saya itu di kelas 12 otomotif ya. Ini saya merasakan kurang antusias Bu, kurang antusias. Menurun sekali antusiasnya dalam menerima pembelajaran yang saya ajarkan ya. Kemudian juga Bu, selain itu, jadi ada dua ini yang saya rasakan. Saya juga tidak tahu mengapa. Itu yang kedua terkait penugasan Bu. Ya. Ketika saya memberikan tugas pada siswa saya di kelas tersebut, itu paling banyak yang mengerjakan tugasnya itu tidak melebihi 50% Bu. Jadi saya sangat berharap dari obrolan kita ini saya mendapatkan pastinya solusi dari permasalahan tadi yang siswa saya kurang antusias untuk menghadapi pembelajaran yang saya bawakan seperti itu. Oh, begitu Pak Samsul ya. Jadi menurut Bapak, siswa Bapak itu ya kurang antusias dalam menerima pembelajaran di kelas. Jadi berdampak pada tugas-tugasnya Pak ya. Ya. Iya. Jadi ini menurut Pak Samsul, hal apa yang menurut Bapak yang menjadi faktor ya, yang menjadi faktor atau penyebab murid-murid Bapak ini kurang antusias dalam pembelajaran di kelas bersama Bapak tentunya ya? Ya, betul Bu. Jadi ya jadi ya kalau saya ingat-ingat kembali Bu ya. Jadi dari proses pembelajaran yang telah saya jalankan ya. Jadi sepertinya yang menyebabkan kurang antusiasnya siswa-siswa saya dalam proses pembelajaran yang saya bawakan. Sepertinya ada dua Bu, ada dua penyebab ya. Barangkali yang pertama itu pembelajaran saya sepertinya ini sedikit membosankan. Mengapa membosankan? Karena barangkali pemberian materinya itu monoton. Itu saja. Iya, iya. Ya. Saya juga mulai menyadari saya sepertinya terlalu dominan dalam pembelajaran. Maksud saya terlalu aktif berbicara ya di depan murid-murid saya. Itu yang pertama barangkali. Yang kedua kurang memberikan
bahkan tidak dalam satu pertemuan itu kadang-kadang saya tidak memberi kesempatan kepada siswa saya untuk berpendapat, ya, untuk berpendapat, Hmm. berbicara di depan barangkali teman-temannya selama proses pembelajaran. Barangkali itu Bu yang jadi ada dua penyebab itu tadi. Pertama tadi itu, Hmm. ya, jadi seperti itu. Oh, jadi begitu Pak ya. Ya, Jadi kira-kira menurut Pak Samsul, hal apa kira-kira yang dapat membuat murid-murid Bapak itu menjadi antusias dalam pembelajaran Bapak? ya, jadi sebelumnya saya menyampaikan lagi terima kasih ini kepada Ibu Lutfa telah mau rela mendengarkan cerita saya, mendengarkan curhatan-curhatan saya ini. Jadi, semoga saja betul-betul ada solusi dari apa yang saya rasakan, yang alami saat ini. Ya, jadi menurut saya Bu, tentu saja murid-murid itu kita pasti menginginkan sebuah proses pembelajaran yang menarik, ya Bu ya, Iya. menarik, ya tidak monoton pastinya, jadi itu saja materinya. Kemudian, ya, pastinya siswa kita itu membutuhkan pembelajaran yang tidak membosankan. Dan Iya, iya, iya. yang paling utama, bagaimana pembelajaran itu menyenangkan sehingga siswa Iya, iya. tertarik Bu, barangkali seperti itu. Hmm, betul sekali Pak ya. Kalau saya dengar tadi penjelasan Bapak, kalau hal yang dapat membuat murid-murid itu dapat antusias dalam pembelajaran adalah pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Nah, itu saya sangat setuju Pak dengan pendapat Bapak seperti itu. Tapi kira-kira hal apa saja yang dimaksudkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan tersebut, Pak? Oh ya, ya, jadi terima kasih Bapak. Jadi sepertinya sedikit lagi ini Bu, saya barangkali akan mendapatkan solusi dari hal apa dari masalah yang saya alami. Ya, jadi menurut saya, Pak ya, pembelajaran bisa dikatakan menarik atau menyenangkan, ya, jika pembelajaran itu betul-betul sudah berpusat pada murid, ya, Mm. kemana kita menjadikan siswa kita sebagai center, ya, center pembelajaran, center of the learning. Kemudian bagaimana kita menjadikan siswa kita itu aktif dalam pembelajaran. Kemudian barangkali juga sekali-sekali butuh adanya ice breaking, ya, di awal pembelajaran, bahkan pula di tengah-tengah pembelajaran. Misalnya ketika kita melihat murid-murid atau siswa kita sudah mulai lari-lari pikirannya, sedikit sudah mulai bosan dan keadaan kelas, itu saya pikir perlu juga ice breaking. Oke, sekali juga sepertinya kita butuh juga permainan-permainan, permainan atau Mm. game-games, ya, ya, sehingga pembelajaran itu bisa jauh lebih menarik juga dan pastinya menyenangkan. Itu barangkali. Iya, iya, betul, Pak. Iya, jadi bagus sekali, Pak ya. Hal-hal yang Bapak sudah kemukakan, hal-hal yang dapat membuat pembelajaran itu menarik dan menyenangkan. Lalu Bapak mengenai tugas-tugas yang apa namanya, tugas-tugas murid Bapak yang kurang mengumpulkan tugasnya di kelas ya, Iya, Bu. Ya, karena ya. Bapak katakan hanya sekitar 50% saja Pak ya dari jumlah murid-murid di kelas Bapak. Kira-kira apa Pak penyebabnya sehingga mereka kurang antusias mengumpulkan tugas Oh ya, kelas? iya, Bu. Iya, Bu. Jadi ya, saya juga mulai merasakan, sepertinya Bu, sepertinya eh, mengapa siswa saya eh, tidak terlalu tertarik ya mengerjakan tugas atau mengalami kendala, karena barangkali karena tugasnya atau butir-butir soal yang terlalu banyak, barangkali. Kemudian eh,
saya juga barangkali eh, tidak memberikan tidak memberikan varian atau sumber-sumber belajar yang bervariasi, yang beragam. Pastinya juga sumber-sumber belajar yang menarik. Barangkali itu yang membuat siswa saya kurang antusias untuk mengerjakan tugasnya. Jadi seperti itu barangkali. Karena terlalu banyaknya pertanyaan, kemudian tidak didukung dengan sumber belajar yang beragam. Ya. Oh, gitu Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, selama ini memang Bapak menggunakan sumber belajar seperti apa Pak di kelas Bapak? Oh, kalau yang selama ini Bu Pepper patut saya akui bahwa memang selama ini saya hanya menggunakan satu sumber belajar utama, yaitu menggunakan buku yang disediakan oleh sekolah. Jadi itu saja Bu yang Hmm. kita pakai selama ini. Ya, Oh iya, jadi cuma satu Pak ya, cuma buku paket buku teks saja yang ada di kelas Pak ya. yang ada di sekolah. Kira-kira menurut Bapak, adakah sumber belajar yang lain yang bisa digunakan dalam pembelajaran Bapak di kelas? Iya, jadi eh iya, jadi tentunya banyak sekali Bu, ya. Banyak sekali sumber-sumber belajar yang bisa kita gunakan, ya, yang saat ini tersedia. Terlalu banyak sekali sumber yang tersedia, ya, seperti barangkali video-video di YouTube itu, video-video di YouTube sudah bisa kita gunakan sebagai salah satu sumber belajar, ya. Salah satu pilihan untuk dijadikan sumber belajar. Kemudian di internet juga terlalu banyak sekali blog-blog, atau tulisan ilmiah yang bisa kita jadikan. Dan yang paling tren saat ini Bu, yang paling up to date itu penggunaan aplikasi yang saya yakin di siswa kita, anak-anak kita utamanya di SMK ini, setiap mereka itu saya yakin sudah punya aplikasi ini, aplikasi Reels atau aplikasi TikTok, ya, atau yang ada di Instagram itu. Saya yakin itu akan bisa lebih menarik Bu, kalau kita menjadikannya sebagai sumber belajar seperti itu. Iya, betul sekali Pak ya. Apalagi sekarang kita kan berada di era digital Pak ya. Jadi eh, pada proses pembelajaran itu kita sebagai seorang guru maupun murid kita dapat menggunakan berbagai macam sumber belajar ya, yang pastinya akan lebih menarik dan menyenangkan. Memanfaatkan teknologi yang ada, yang ngetren saat ini. Iya, jadi betul sekali Pak. Jadi sekarang apa kira-kira rencana Bapak ke depannya dalam menyelesaikan masalah ini Pak? Oh ya, Bu. Terima kasih sekali lagi Pak. Ini semakin menantang saya, ya, semakin menantang saya untuk melakukan perubahan, ya. Jadi saya ya sudah berupaya, ya, akan berusaha, ya, bagaimana saya mendesain atau merancang pembelajaran pembelajaran saya supaya lebih menarik, ya, menggunakan pastinya sumber-sumber belajar yang beragam tadi, seperti video-video di YouTube, ya kan, tulisan-tulisan atau blog di internet, penggunaan juga aplikasi yang lagi tren itu Bu, penggunaan aplikasi TikTok, ya, dalam kita gunakan sebagai sumber belajar, dan bisa juga menggunakan apalagi reels reels itu yang ada di Instagram atau di Facebook. Kemudian untuk bentuk tugas Bu, ya, untuk bentuk tugas saya akan merencanakan, berusaha bagaimana pemberian tugas itu akan saya berikan sesuai minat dan bakatnya murid-murid saya, ya. Ya, ya, dengan kata lain bahwa saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi insya Allah, ya. Sehingga murid-murid saya itu pastinya tidak merasa terbebani, ya, tidak terkesan di pressure, ya, dipaksa sehingga anak-anak itu bisa lebih nyaman dalam mengerjakan tugasnya. Saya insya Allah akan memberikan keleluasaan, kebebasan
pada siswa saya, murid-murid saya dalam pengerjaan tugas ini. Ya, saya akan betul-betul, tapi tetap kita dalam sebagai guru tetap harus memantau mereka, ya, tetap dalam koridor, ya. Tapi kalau saya akan memberikan keleluasaan, mereka saya akan bebaskan untuk mengumpulkan, mengerjakan tugasnya, baik bisa dalam bentuk-bentuk lagu barangkali Bu, lagu-lagu berbahasa Inggris karena Oke. saya ajarkan bahasa Inggris, bisa juga barangkali dalam bentuk drama, jadi sesuai dengan Hmm. bakat dan minatnya. Barangkali ada yang punya kompetensi juga di bidang IT, itu bisa mengumpulkan tugas-tugasnya melalui laporan-laporan digital saja. Seperti itu barangkali. Bah, bagus sekali rencana Bapak ya. Mudah-mudahan berhasil Pak ya. Saya sangat Ya, amin, mendukung rencana amin, amin. Terima Bapak kasih banyak. untuk Iya, meningkatkan, iya, meningkatkan kualitas belajar di kelas. iya, insyaallah. Baik Pak Samsul, jadi sesuai dengan rencana Bapak yang Bapak katakan barusan, kira-kira apa komitmen Bapak ke depannya terhadap rencana Bapak tersebut? Ya, eh, iya, jadi saya telah berkomitmen ini pada diri saya dalam hati bahwa eh, saya akan membuat pembelajaran, ya, merancang pembelajaran itu semenarik mungkin, menggunakan sumber-sumber belajar yang ada, kita manfaatkan sumber-sumber belajar yang ada, sehingga anak-anak itu betul-betul bisa mengeksplor, ya, mengeksplor materi-materi yang ada di sumber belajar, sehingga insya Allah tentunya murid-murid itu bisa merasakan betul menjalankan merdeka belajar, ya, Iya, membuat iya. murid-murid kita senang dalam kegiatan eksplorasi materi, sehingga tidak terkesan ada unsur-unsur paksaan. Ya. Saya akan menyerahkan betul Bu, pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Jadi saya komitmennya seperti itu. Ya, bagus sekali Pak ya, bagus sekali Pak untuk Bapak karena Bapak ada komitmennya untuk bertanggung jawab nantinya ketika melaksanakan rencana tersebut. Jadi mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar Pak ya dan Amin. sesuai Pak Samsul ke depannya. Ya. Ya, sekali lagi Bu Ulfa, terima kasih banyak ini menerima saya, membagi waktu, ya, meluangkan waktunya untuk saya bersharing. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang atau guru-guru yang bisa bermanfaat, ya, pada orang lain, pada orang banyak, Iya, bisa menjadi guru-guru yang senantiasa diidolakan oleh murid-murid kita, ya, bisa iya, dijadikan selalu pastinya dirindukan, ketidakhadiran kita itu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Terima kasih iya. banyak Bu. Terima Amin, Pak, amin ya Robbal. kasih. Jadi, semangat Pak Samsul ya, Terima semangat. kasih. Assalamualaikum Iya, semoga warahmatullahi wabarakatuh. Ya. berjalannya. Jadi terakhir Pak, ini saya mau tanyakan sama Pak Samsul. Ya. Kira-kira setelah kita melakukan obrolan kita hari ini, Pak Samsul, bagaimana perasaan Bapak? Iya, terima kasih. Jadi tentunya Bu ada perbandingan yang pastinya sangat signifikan. Ya, sangat signifikan sebelum sebelum saya mencurhatkan, ya, meluangkan perasaan tentang apa yang saya alami akhir-akhir ini di kelas 12 otomotif, gitu. Saya merasa merasa gagal, ya, gagal menjadi guru. Saya merasa eh, sangat kecewa dengan diri saya, ya. Saya mengalami kegundahan bahwa pastinya selalu mencari kepada siapa untuk mencurahkan ini. Namun alhamdulillah setelah kita mengobrol ini cukup lama, saya merasakan kelegahan. Saya merasa lega, mendapatkan kembali semangat. Perasaan saya semakin semangat ini untuk melakukan perubahan-perubahan di kelas. Jadi saya merasakan ada yang berubah di saya. Ternyata ada hal-hal yang perlu diperbaiki.
dari proses pembelajaran yang selama ini berjalan gitu. Alhamdulillah. Saya juga merasa ini Pak ya, karena sudah dapat sedikit membantu, sedikit melegakan Alhamdulillah. kemudahan atau unek-uneknya tadi Pak Samsul ya yang dikeluarkan, akhirnya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada ya Pak ya. Insya Allah sebagai rekan sejawat, insya Allah akan selalu siap Pak membantu Terima kasih. teman-teman yang lain juga. Ya, terima kasih banyak. Iya. Terima Oke Pak kasih. Samsul. Ya. Iya. Iya. Sekali lagi terima kasih Bulpa. Iya, Telah sama-sama. meluangkan waktunya meskipun lewat daring ya. Seperti ini. Iya, Pak. Semangat Pak ya. Selamat Terima menunaikan kasih. puasa. Semoga Ya, puasa kita thank you. semua lancar. Amin. Iya. Amin ya robbal. Tuh. Ya, baik. Luar biasa sekali coaching yang dilakukan antara Ibu Ulfa selaku coach dan Bapak Samsul selaku coaching. Ya, jadi apa yang saya tangkap tadi dari proses tersebut, alhamdulillah di sini sudah mencakup 3 kompetensi yang harus ada dalam teknik coaching tersebut. Iya. Selain 3 kompetensi, di sini juga baik dari Ibu Ulfa maupun dari Pak Samsul sudah menerapkan tirtah dari proses coaching tersebut ya, di mana tadi pada langkah tujuan ya Pak Samsul selaku coaching sudah sudah sangat jelas ya menjelaskan apa tujuan yang ingin didapatkan dari proses coaching yang telah berlangsung baru-baru ini. Terus untuk yang kedua terkait dengan identifikasi, Ibu Ulfa selaku coach ya telah memberikan pernyataan-pernyataan yang membuat coaching ya menyadari bahwa pembelajaran dilakukan harus lebih mengasyikkan ya terkait masalah yang dihadapi oleh Bapak Samsul ya. Yang ketiga, rencana aksi. Ibu Ulfa juga tadi telah memberikan pertanyaan-pertanyaan ya yang berbobot kepada Bapak Samsul terkait bagaimana cara Pak Samsul untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa kelas 3 TKR Bapak ya, seperti itu. Iya, dan yang terakhir tanggung jawab. Bu Ulfa juga sudah memberikan pertanyaan yang mengandung komitmen apa yang akan dilakukan oleh Bapak Samsul ke depannya untuk memecahkan masalah tersebut. Alhamdulillah, jadi sebagai kesimpulan, untuk kegiatan coaching ini sudah sangat bagus sekali, sudah sangat luar biasa, ya, di mana sudah terdapat 3 komponen di dalamnya dan juga menggunakan alur tirta. Luar biasa sekali, saya sangat memberikan aplaus yang setinggi-tingginya kepada Ibu Ulfa selaku coach dan Bapak Samsul selaku coaching. Untuk kedepannya kita saling bekerja sama Bapak ya, Bapak Ibu ya seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi. Ya, sama-sama Ibu Ulfa, sama-sama Pak Samsul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ulfa. Iya, selamat siang Pak Samsul. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Ulfa kita? Sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Selamat menunaikan ibadah puasa Pak ya. Ya, iya, semoga kita semua sehat-sehat selalu dalam menjalankan ibadah puasa. Baik Pak Syam, pada hari ini kita kan akan melakukan kegiatan coaching. Pak Syamsul sendiri di sini nanti akan bertindak sebagai coach Pak ya. Siap. Iya. Jadi di sini Pak ya, saya sebagai pengamat hanya ingin mengingatkan saja Pak ya, terlebih dahulu sebelum kegiatan coaching ini kita mulai.
Di sini saya hanya ingin mengingatkan Pak, ada 3 kompetensi Pak ya, ada Ya, 3 komponen yang harus kita penuhi dalam melakukan kegiatan coaching itu sendiri. Yang pertama yaitu bagaimana seorang coach itu dapat mendengarkan secara aktif Pak ya, kemudian adanya kehadiran penuh dalam kegiatan coaching itu. Dan yang terakhir, seorang coach sebisa mungkin dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Pak ya. ya, Selanjutnya, Pak, kemudian dalam kegiatan coaching itu sendiri, tentunya kita sebaiknya menggunakan alur tirta. Di mana alur tirta itu akronimnya yaitu ada tujuan, ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, dan yang terakhir ada tanggung jawab. Jadi mudah-mudahan kegiatan coaching yang akan kita laksanakan, yang akan kita langsungkan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, Pak ya. Iya, kira-kira seperti itu, Pak, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik. Terima kasih telah mengingatkan. Iya, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsul, selamat siang. Ya, salam Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Rudi. wabarakatuh. Pak Rudi ya. Pak Rudi. Selamat siang juga Ibu Ulfa. Iya, selamat siang Pak. Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Iya, baik ya. Jadi Pak, begini Pak Samsul. Iya, Pak. Iya. Ya, kemarin saya telah menghubungi Bapak lewat telepon. Ada satu hal yang ingin saya dengan Pak Samsul. Izin waktunya sebentar Pak Samsul, boleh? Boleh sekali Pak Rudi. Silakan Pak. Apa itu yang mau diceritakan Pak? Silakan. Ya Pak. Jadi begini Pak, saya ingin menceritakan tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di sekolah saya Pak Samsul, seperti itu. Jadi menurut Pak Rudi ada ya yang diceritakan tentang perasaan yang dialami di sekolahnya Pak ya akhir-akhir ini. Barangkali Pak Rudi dari apa yang akan kita obrolkan ini ada harapan Pak Rudi yang ingin dicapai, seperti apa itu Pak harapannya? Iya, jadi begini Pak Samsul ya, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya kurang disiplin Bapak terkait mata tertib di sekolah, khususnya ini disiplin waktu. Hal ini dibuktikan karena banyaknya siswa-siswa yang selalu datang terlambat ke sekolah Pak. Di sini banyak sekali siswa yang terlambat. Dan yang paling utama lagi, pada saat jam-jam pembelajaran di jam pertama Pak, di sini banyak juga yang terlambat seperti itu. Jadi apa namanya yang tadi Bapak menanyakan apa yang ingin didapatkan. Jadi saya mengharapkan adanya solusi dari pembicaraan hari ini terkait masalah yang saya hadapi seperti itu Pak. Oh iya Pak Rudi. Ya. Saya mendengar tadi Pak Rudi ya bahwa murid-muridnya Pak Rudi ini akhir-akhir ini menurun sekali ya tingkat kedisiplinannya begitu Pak Rudi. Jadi semakin rendah kemudian dengan seringnya terlambat anak-anaknya ya tidak ikut juga ada yang terlambat upacara ya. Jadi baik Pak Rudi. Jadi menurut Pak Rudi ya setelah saya mendengar ini kira-kira apa penyebab dari terjadinya hal ini Pak Rudi? Anak-anaknya kurang disiplin atau menurun kedisiplinannya. Bisa diceritakan Pak Rudi kira-kira apa penyebabnya? Baik, bisa Pak. Jadi kalau saya ingat kembali, di sini saya mewawancarai ya anak-anak yang datang terlambat. Apa alasannya sehingga mereka datang terlambat ke sekolah? Di sini ada 2 faktor Pak yang disebabkan. Untuk faktor pertama ini yang paling besar sekali, alasannya hampir seragam. Di sini mereka terlambat bangun seperti itu. Jadi saya tanyakan kepada mereka,
kenapa bisa terlambat bangun? Apa kegiatannya di malam hari? Mereka jawab, mereka hanya bermain game semalaman penuh, Pak. Seperti itu, begadang main game semalaman penuh. Alhasil, iya, alhasil Bapak di sini mereka terlambat bangun sekolah. Seperti itu. Otomatis terlambat bangun dan terlambat datang ke sekolah. Itu faktor utama yang paling dominan sekali terjadi. Nah, ini terjadi kebanyakan dari siswa laki-laki. Seperti itu. Ya, untuk faktor kedua, alasannya faktor kendaraan seperti itu. Banyak kendaraan mereka yang dipakai oleh keluarga, orang tua mereka di pasar. Jadi otomatis mereka menunggu dan pastinya datang terlambat di sekolah. Apalagi jam pelajaran dimulai di sekolah saya itu jam 7.30, Bapak. Seperti itu, Pak. Oh jadi begitu, jadi ada dua faktor saya dengar ini. Yang pertama tadi Iya, anak-anak itu kebanyakan yang laki-laki Pak Rudi ya, kebanyakan iya, bermain game di malam hari ya. betul, Kemudian, Pak. Iya. kemudian faktor kendaraan juga. Ya, jadi memang sangat memprihatinkan Pak Rudi kalau begitu ya saya dengar. Namun saya Betul. kembali bertanya ini Pak, kira-kira apa yang bisa membuat murid Pak Rudi ini kembali bisa taat Pak terhadap aturan-aturan sekolah, kemudian kembali bisa mengembalikan kedisiplinannya, itu kembali bisa meningkat lagi kedisiplinannya Pak Rudi. Menurut Bapak Iya. itu bagaimana? Iya. Jadi yang akan saya lakukan Bapak, pertama saya akan aktif untuk terus mensosialisasikan terkait tata tertib yang berlaku di sekolah saya, di sekolah yang tempat saya mengajar Bapak, seperti itu. Iya. Kalau seperti itu pendapat Pak Rudi, saya sangat sepakat Pak. Saya sangat respect ya, sangat-sangat memberikan semangat kepada Pak Rudi. Mudah-mudahan apa yang diinginkan ini bisa dicapai. Kemudian Pak Rudi, menurut Pak Rudi sendiri, ya, untuk rencana tindak lanjut Pak, seperti apa yang bisa Bapak laksanakan? Oh iya, baik Pak. Jadi menurut saya hal yang paling utama yang akan saya lakukan adalah mensosialisasikan tata tertib kepada semua siswa, khususnya yang berhubungan dengan kedisiplinan waktu Bapak ya. Di sini saya akan menjelaskan kepada anak-anak bahwa pentingnya menjalankan kewajiban kita sebagai seorang siswa. Salah satu contohnya terkait waktu, siswa harus datang tepat waktu, ya tidak boleh terlambat, harus mengikuti upacara bendera sebagai wujud kecintaan kita terhadap tanah air kita, seperti itu. Ya. Untuk yang kedua, saya juga akan Pak, memberikan contoh teladan yang baik ya sebagai seorang pendidik ya. Otomatis saya akan datang tepat waktu dan memberikan contoh kepada murid-murid bahwa kita memang harus mengikuti aturan tata tertib kita, terutama di sisi waktu. Dan yang ketiga, saya akan mengunjungi rumah orang tua siswa ya, menjalin kerjasama bahwa di sini di rumah akan pentingnya tanggung jawab seorang orang tua kepada muridnya dalam menjaga anaknya di rumah. Main game boleh, tapi kita harus perhatikan durasi pemakaiannya, jangan sampai semalaman itu main game, otomatis terlambat ke sekolah dan yang jadi korban adalah sekolah, seperti itu Pak Samsul. Luar biasa Pak Rudi ya. Luar biasa sekali Pak rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Dan saya sangat yakin sekali Pak Rudi ini bisa menggunakan berbagai macam cara ya, metode-metode untuk kembali meningkatkan kedisiplinan siswa atau murid Pak Rudi. Nah sekarang Pak Rudi, jadi sekarang kira-kira apa rencana Pak Rudi untuk
berupaya untuk menyelesaikan masalah ini, Pak. Iya, Silakan, Pak. ya baik Pak. Ya, jadi rencana saya ke depannya Pak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di sekolah saya yang pertama, tetap terus aktif untuk mensosialisasikan kepada murid tentang tata tertib yang berlaku di sekolah khususnya di jam waktu. Ya, yang kedua sebagai seorang pendidik saya akan memberikan contoh-contoh contoh tindakan-tindakan yang berbau positif seperti dalam tempat waktu di sekolah, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Yang ketiga, saya akan melakukan kerjasama kepada orang tua siswa dengan cara memberikan penjelasan kepada mereka bahwa pentingnya tanggung jawab siswa, tanggung jawab orang tua, kontrol orang tua terhadap anaknya di rumah. Ya, main HP boleh, tapi durasi pemakaiannya dibatasi. Jangan sampai anak semalaman penuh bermain game, terlambat bangun, dan hasil tidak datang ke sekolah atau terlambat datang ke sekolah. Seperti itu, Pak. Dan yang terakhir, saya akan mencoba melakukan proses restitusi. Ya, di mana restitusi ini saya pikir-pikir memang sangat efektif dan efisien untuk kita gunakan. Karena dengan menggunakan metode ini, siswa tidak akan merasa dirinya dikucilkan apabila melakukan kesalahan. Akan tetapi dengan menggunakan proses restitusi ini, siswa akan menyadari kesalahannya dan berupaya untuk mengubah kebiasaan buruknya tanpa ada paksaan dari orang lain. Seperti itu, Pak Sam. Luar biasa, Pak Rudi. Jadi luar biasa, Pak, rencana aksi yang Pak Rudi ini akan upayakan. Semoga saja, Pak, saya mendengar tadi ada 4 rencananya. Pak Rudi berusaha untuk mensosialisasikan tentang tadi, kemudian pastinya berupaya menjadi teladan yang baik bagi anak-anak siswanya. Kemudian Pak Rudi juga berusaha akan mencari kerjasama Pak Rudi dengan orang tua. Kemudian terakhir akan melakukan juga tindakan signifikan restitusi. Ya, dan saya pikir itu bagus sekali, Pak. Mudah-mudahan Pak Rudi ini bisa diberikan kemudahan ya untuk menjalankan ini, bisa berhasil dalam rencana-rencana yang akan dilaksanakan, Pak. Yang terakhir, Pak, yang barangkali saya mau juga mendengarkan Pak Rudi dari rencana tersebut, seperti apa bentuk komitmen Pak Rudi terhadap rencana ini. Ya, baik Pak. Jadi komitmen yang akan saya terapkan ya untuk mengatasi masalah-masalah terkait kedisiplinan siswa. Yang pertama, otomatis ya saya akan terus aktif mensosialisasikan terkait tata tertib khususnya disiplin waktu kepada setiap murid ya. Yang kedua, memberikan contoh teladan yang baik kepada mereka dengan cara datang tepat waktu sekolah, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Yang ketiga, saya akan mengunjungi rumah-rumah orang tua siswa, melakukan komunikasi yang baik dan kerjasama yang baik. Saya akan menjaga penjelasan terkait tugas orang tua di rumah dalam mendidik anaknya. Ya, kontrol orang tua sangat diperlukan terkait masalah tersebut, di mana anak-anak durasi pemakaian HP-nya itu harus dikontrol Bapak ya, seperti itu. Jangan sampai semalaman penuh begadang main game, otomatis mereka terlambat bangun dan datang ke sekolah. Luar biasa Pak ya. Kepada seperti itu. Iya, ini bagus sekali Pak. Bagus sekali, saya sangat mendukung Pak. Saya berharap ya mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya Pak ya. Apa yang telah diharapkan ini ya. Yang paling terakhir Pak, saya mau mendengarkan barangkali semacam refleksi bagaimana perasaan Pak Rudi ya sebelum mendapatkan coaching dan setelah mendapatkan coaching Pak. Ya, terima kasih Pak Islam. Alhamdulillah Pak. Yang saya rasakan sebelum
kita bertemu bertemu melakukan coaching, saya bingung Pak, saya ini harus melakukan apa? Karena bukan cuma 1, 2, 3 dia yang bermasalah melanggar terkait disiplin waktu. Terus setelah kita melakukan bincang-bincang Pak, sudah ada bayangan, ya sudah ada solusi yang saya dapatkan terkait apa yang harus saya lakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi di sekolah saya. Seperti itu Pak Samsul. Luar biasa Pak ya. Jadi alhamdulillah ya kalau demikian Pak. Dan semua solusi saya pikir Pak itu berasal dari Pak Rudi sendiri ya yang mendapatkan alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak bisa berjalan Ya, dengan kenalannya iya Pak. siap. Baik Pak. Jadi Pak Samsul, ya sekali lagi Bapak, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk bisa berdiskusi dan sharing kepada saya terkait masalah yang dihadapinya Pak. Jadi saya juga berharap semoga kedepannya kita bisa menjalin kerjasama ya terkait fungsi kita sebagai seorang pendidik Pak Samsul. Siap, terima kasih Pak. Saya juga berterima kasih. Ya. Iya Pak. Kalau begitu saya izin pamit dulu Bapak ya. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Iya. Saya lanjut Pak ya, jadi pengamat di sini. Alhamdulillah setelah tadi saya melakukan pengamatan tentang kegiatan coaching yang berlangsung pada hari ini, saya melihat antara coach dan coach itu sendiri terjalin adanya komunikasi yang baik. Ya, jadi saya melihat adanya komunikasi yang baik ya, adanya peran yang penting di sini sebagai coach, ya, menggali atau jadi pencitraan. Iya. Jadi tadi saya lihat kegiatan coaching ini sudah melakukan atau menggunakan alur tirta sesuai dengan apalagi namanya alurnya masing-masing. Seorang coach sudah menanyakan tentang apa tujuannya atau apa yang diharapkan pada obrolan hari ini. Begitupun juga dengan coach sudah menyatakan ya atau sudah mengemukakan apa yang menjadi tujuan dari percakapannya dengan coach. Kemudian adanya identifikasi masalah ya antara coach dengan coach di sini sudah betul-betul menggali adanya masalah atau menggali informasi ya atas permasalahan yang ada. Kemudian yang ketiga adanya rencana aksi. Jadi di sini coach sudah menanyakan akan rencana-rencana apa yang akan dilakukan coach selanjutnya ya. Kemudian terakhir adanya tanggung jawab. Jadi di sini juga coach sudah menanyakan adanya tanggung jawab atau komitmen atas rencana selanjutnya yang akan dilakukan seorang coach ya. Nah, begitu juga seorang coach sudah mengemukakan apalagi namanya rencananya ke depan ya dan berkomitmen akan rencana tersebut. Jadi saya lihat di sini sudah benar-benar melakukan yang namanya pembinaan ya. Coach sudah melakukan pembinaan terhadap coach. Jadi di sini benar-benar terjalin adanya kemitraan, adanya komunikasi yang baik. Mungkin seperti itu saja Pak yang bisa saya sampaikan sebagai seorang pengamat. Jadi kegiatan coaching pada hari ini saya bisa nyatakan sudah berhasil Pak ya. Seperti itu kira-kira. Baik Pak Samsul dan Pak Rudianto. Ya, baik terima kasih banyak Pak atas. Iya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samsul. Selamat siang. Alhamdulillah, selamat siang, Pak. Bagaimana kabar ini, Pak? Siang-siang. Ya, ya baik. Alhamdulillah Pak, sehat-sehat Pak. Kalau Pak Samsul kabarnya bagaimana? Ya, Alhamdulillah. Kita bersyukur ini bisa kembali bertemu, Pak Rudi ya. Meskipun dalam Di keadaan berpuasa, ya. Kemudian di tatap maya juga. Jadi begini, Pak Rudi, jadi Alhamdulillah kita hari ini akan rencana akan melaksanakan praktik coaching ya. Praktik coaching. betul. Namun sebelumnya perlu saya mengingatkan kembali ya kembali beberapa hal terkait pelaksanaan coaching coaching itu sendiri ya coaching. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita kembali saya ingatkan ya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu tentang teknik coaching ya atau ada 3 kompetensi yang diharapkan dalam pelaksanaan coaching yang harus dilaksanakan oleh seorang coach terhadap coachinya ya. Ya, yang pertama itu Iya Pak. bagaimana seorang coach itu bisa present atau memiliki kompetensi tentang kehadiran penuh ya. Jadi kehadiran penuh apapun yang terjadi itu seorang coach harus bisa bertahan ya menghadapi coachinya. Kemudian yang kedua kompetensi tentang bagaimana mampu mendengarkan secara aktif ya secara aktif apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian yang terakhir seorang coach itu diharapkan mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya berbobot terhadap apa permasalahan-permasalahan yang dialami oleh seorang coach. Jadi bagaimana seorang coach itu mampu menjadikan pernyataan yang disampaikan oleh coachnya menjadi sebuah pertanyaan itu ya. Yang kemudian yang kedua yang perlu juga diperhatikan Pak ini dalam sebuah praktik coaching ini diupayakan untuk menggunakan alur tirta baru dia alur tirta yang sebagaimana kita ketahui jadi tirta itu adalah sebuah akronim dari yang pertama tujuan yang ingin dicapai ini bisa digambarkan dalam proses coaching di awal apa tujuan yang ingin dicapai oleh coach dan dibantu oleh coach untuk menggalinya. Kemudian yang kedua diharapkan mampu identifikasi masalah apa yang menyebabkan. Kemudian yang terakhir jalur kita itu diharapkan ada ungkapan tanggung jawab bagaimana seorang coach itu mampu menyampaikan tanggung jawabnya. Jadi seperti itu Pak. Jadi ada 2 hal utama ya, ada 2 hal utama. Yang pertama dari kompetensi itu yang mengandung 3. Kemudian yang kedua alur cerita. Jadi seperti itu Pak. Jadi Baik. saya mempersilahkan Pak untuk melaksanakan coaching. Ya. Terima kasih banyak Pak Samsul sudah mengingatkan kembali terkait hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam kegiatan coaching Pak ya. Terima kasih Pak Samsul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Rudi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Pak. Iya, Pak. Bagaimana puasanya, Pak? Lancar, Pak? Alhamdulillah Ibu lancar Bu puasanya. Ibu lancar ya puasanya. Lancar, Pak. Semoga kita sehat-sehat semua, Pak ya, dalam menjalankan puasa. Amin. Alhamdulillah sehat semua. Iya, ini Pak Rudi. Kemarin Ya. kan sempat menghubungi Bapak ya, karena Ya, saya ingin apalagi namanya melakukan percakapan dengan Bapak ya. Ini ada ya. sedikit unek-unek saya, Pak, yang saya rasakan dan sekarang saya menghadapinya di kelas. Jadi, Kira-kira dari pertemuan kita pada hari ini apa yang diceritakan kepada saya?
Iya, Pak Rudi. Iya, jadi begini, Pak Rudi. Setelah saya mengobservasi murid-murid saya yang naik di kelas 4. Kebetulan saya kan wali kelas 4 sekarang, Pak. Iya, Oh jadi ya, saya iya. Jadi kita ini sebenarnya adalah siswa yang kelas 3, Pak ya, naik ke kelas saya, Pak. Nah, saya kan observasi siswa di awal pembelajaran. Nah, di sini betul. Pak, saya menemukan ada beberapa siswa saya yang belum lancar dalam hal membacanya. Kurang Oh, lebih 3 siswa, Pak. Nah, setelah beberapa bulan kita melakukan proses pembelajaran ini kan Pak, sudah berapa bulan sekolah, siswa saya ini masih belum juga menunjukkan peningkatannya yang signifikan begitu. Nah, ini Pak yang menjadi titik permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas saya. iya, Pak. Oh, jadi permasalahannya seperti itu saya. Iya, Setelah, Pak. jadi setelah saya mendengar ini komentar dari Ibu, kira-kira apa yang Ibu mengharapkan dari obrolan kita pada hari Iya, Pak. Tentunya Pak, saya sebagai seorang guru atau wali kelas yang sekarang ini? Ya? sangat mengharapkan solusi atas permasalahan saya di kelas tentang bagaimana saya dapat menemukan cara atau metode yang baik atau yang cocok Ya. yang dapat saya gunakan untuk beberapa siswa saya ini, khususnya ketiga siswa ini Pak ya, dalam hal meningkatkan minat bacanya agar ketiga anak ini dapat fokus dalam belajar dan tentunya lancar dalam hal membacanya. Karena mengingat Pak ya, di kelas 4 ini kan sudah memasuki tingkatan kelas atas. Nah, Ya, betul. kalau kelas atas ini, di kelas 4, kita semestinya tidak lagi mengajarkan anak-anak kita pembelajaran mengeja. Ya, ya, Jadi seperti Pak, harusnya dia sudah membaca lancar Pak ya. betul. Itu Pak, itu yang tentunya saya harapkan dari percakapan kita hari ini Pak. Ya, baik. Jadi Ibu Lufa, menurut Ibu apa yang mendasari ketiga siswa Ibu ya sehingga sampai sekarang sudah menduduki di kelas 4 SD tapi kemampuan membacanya boleh dikatakan masih minim Ibu. Apa yang mendasari kira-kira ketiga siswa ini? Iya Pak, menurut saya mungkin Pak ya Ya, hal yang kan beberapa siswa saya ini, 3 orang siswa saya ini kurang lancar dalam hal membacanya, mungkin kurangnya perhatian khusus Pak dari wali kelasnya atau juga kurang perhatian dari orang tuanya di rumah. Sehingga mungkin karena adanya perhatian yang kurang itu menyebabkan kurang juga waktu belajarnya, kurang waktu latihan membacanya, baik itu di sekolah maupun di rumah. Mungkin seperti itu, Pak. iya, baik. Ya, jadi seperti itu Ibu ya yang penjelasan Ibu dapatkan. Jadi Iya. kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk membuat ketiga siswa tersebut bisa fokus dan antusias dalam latihan membaca? Iya, Pak. Mungkin di sini saya sebagai wali kelas akan memberikan Ya, tuntunan khusus ya. Saya akan khusus atau pembelajaran khusus untuk beberapa siswa ini untuk terus berlatih dalam membacanya. baik. Jadi kira-kira Ibu Lufa, tuntutan khusus seperti apa yang Ibu akan terapkan kepada ketiga siswa Ibu? Iya Pak, mungkin ini Pak ya, karena sekarang ada yang namanya literasi Pak ya. Literasi itu membaca buku sebelum belajar. Iya, mungkin dengan adanya program literasi yang akan saya terapkan di kelas saya, yaitu pada saat sebelum pelajaran dimulai, mungkin waktunya 15 menit
mungkin saya Iya. bisa menggunakan pojok baca yang ada di kelas saya. Kebetulan saya Pak sudah menyediakan pojok baca di kelas saya. Mungkin saya bisa memfasilitasi siswa ya untuk menggunakan pojok baca tersebut agar diberikan ruang khusus ya kepada ketiga siswa ini agar tidak terganggu dengan teman-temannya yang lain. Atau bisa juga mungkin dengan cara saya memanggil siswa tersebut secara bergilir duduk di samping saya ya, agar saya dapat memberikan tuntunan atau melatih secara khusus membacanya. Atau mungkin saya juga dapat memperlihatkan video-video pembelajaran di YouTube Pak ya, cara pengenalan huruf atau cara mengeja yang benar, yang tepat atau lancar. Kemudian juga mungkin sekali saya akan mengajak mereka keluar di taman baca, Pak. Karena di sekolah kami sudah disediakan tempat taman baca. Atau mungkin saya dapat mengajak mereka ke perpustakaan sekolah. Jadi agar siswa itu ada ketertarikan atau ada perhatian lebih ya untuk terus berlatih membaca. Jadi mungkin seperti itu Pak. Dan yang paling penting saya sebagai wali kelas tentunya mengadakan komunikasi yang baik Pak ya, berkoordinasi dengan orang tua murid di rumah agar dapat bersama-sama memberikan tuntunan khusus kepada anaknya di rumah. Mungkin seperti itu Pak. Ya, baik. Luar biasa sekali Ibu apa yang dijelaskan. Ya, betul, saya sangat setuju sekali. Lantas, apakah ada trik atau metode-metode khusus yang Ibu akan terapkan agar siswa tersebut bisa kembali aktif dan fokus dalam latihan membacanya? Seperti itu. Iya Pak. Iya, menurut saya seperti yang saya katakan tadi Pak, ketika kita memberikan perhatian khusus mungkin atau tuntunan khusus kepada beberapa siswa ini, tentunya siswa ini akan menginginkan lebih tertarik lagi ya dari pembelajaran sebelumnya. Pastinya siswa ini menginginkan pembelajaran asyik, tidak monoton, tidak membosankan ya, yang menyenangkan bagi sehingga perhatian akan lebih meningkat lagi sebelum seperti ya, baik, luar biasa Ibu. Ya, saya sangat yakin dengan menggunakan metode tersebut Ibu akan berhasil ya meningkatkan motivasi dan semangat murid Ibu khususnya dalam latihan membaca seperti itu. Ya. Jadi sekarang Ibu, apa rencana Ibu ke depan untuk memecahkan masalah ini? Iya Pak, terkait rencana ke depannya ke siswa saya ini, pertama saya akan ubah konsep, cara atau metode saya ya menghadapi ketiga siswa ini yang mungkin tadinya saya hanya menggunakan metode yang sama saja dengan semua siswa yang ada di kelas saya tanpa saya memberikan tuntunan khusus kepada 3 orang anak ini. Jadi nantinya saya akan melakukan metode atau cara seni. Kemudian yang paling utama tadi tentunya saya akan mengkomunikasikan hal ini pada orang tua siswa atau walinya di rumah ya, agar mereka juga dapat memberikan cara atau metode yang sama yang saya terapkan di kelas saya. Jadi saya akan mengkomunikasikan hal tersebut kepada orang tua siswa agar dapat menerapkan cara yang sama yang saya lakukan di kelas, di sekolah, begitupun melakukan di rumahnya. Mungkin seperti itu Pak. Agar kemudian juga mungkin saya akan mengkomunikasikan ini kepada wali kelas yang lain juga. Ya, agar dapat menerapkan atau menerapkan metode atau cara yang sama saya lakukan di kelas saya jika menemukan ada siswa yang sama seperti siswa saya di kelas. Seperti itu Pak. Oh ya, baik. Ya. Luar biasa, bagus sekali rencana Ibu. Saya yakin Ibu bisa berhasil dengan menggunakan metode tersebut. Ibu bisa
bisa berhasil memecahkan masalah yang dihadapi di kelas Ibu ya seperti Insya Allah Pak, insya ya. Kemudian Ibu iya. Kemudian Ibu Ulfa, apa komitmen Ibu ke depan terkait proses pemecahan masalah tersebut? Allah. Iya Pak, tentunya karena saya sudah memiliki rencana ke depannya, insya Allah saya akan berkomitmen juga ya untuk bertanggung jawab atas apa rencana yang sudah saya buat. Saya akan membuat atau merancang cara atau hal-hal yang positif ya dan menarik tentunya jika menemukan kekurangan atau mendapati apalagi namanya siswa yang memiliki kekurangan dalam hal belajarnya. Bagaimana caranya? Yaitu meningkatkan proses pembelajarannya di kelas sesuai dengan bakat dan minatnya agar siswa tersebut juga dapat meningkat cara belajarnya. Seperti itu, Pak. Betul. Ya. Wah, bagus sekali Bu, sangat luar biasa sekali ya. Saya Iya. sangat mendukung kayak apa rencana-rencana Ibu yang akan diterapkan ke depannya agar masalah yang dihadapi bisa cepat teratasi dan semangat siswa tumbuh dan semangat dalam mempelajari bagaimana cara membaca yang baik yang seperti itu ya. Iya, iya. Selain itu, kita juga sebagai guru harus selalu inovatif dan interaktif untuk merancang pembelajaran di kelas agar siswa bisa aktif dan tertarik mengikuti proses pembelajaran di kelas seperti itu ya. Iya Pak, iya Baik. Pak. Ya. Iya, terima kasih Bagaimana Pak. Ibu Ulfa? Iya. Iya. Baik. Bu Ulfa, bagaimana perasaan Ibu sebelum dan sesudah kita berdiskusi terkait permasalahan yang Iya Pak, setelah melakukan obrolan yang intens Pak ya, ini alhamdulillah rasa yang tadinya saya memiliki ya atas permasalahan yang saya temukan di kelas, alhamdulillah saya sudah menemukan cara atau menemukan solusi ya dari permasalahan yang ada. Seperti itu Pak, jadi saya sangat merasa senang ya tentunya dapat bercakap, dapat berbincang dengan Pak Rudi dan merasa beban yang tadinya ada di pundak ini agak sedikit ringan Pak ya setelah berbincang dengan ya Pak. Baik, ya alhamdulillah Ibu sudah mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang Ibu hadapi. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih Ibu Ulfa ya telah mempercayakan saya untuk bisa dijadikan partner kerjasama ya untuk saling Iya Pak. berdiskusi Ya Pak. kita sebagai sepak yang akan depannya. Iya baik. Iya. Ya kalau begitu ya, ya saya Pak. pamit Bu Ibu Ulfa ya. Iya saya sehat dan terus semangat Ibu ya mendidik generasi penerus bangsa Ibu. Iya. Ya, Pak ya, terima kasih Pak atas waktunya Pak untuk sharing-sharing pada hari ini. Sampai bertemu kembali Pak di lain waktu. Ya, baik Ibu Ulfa, sampai ketemu kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ulfa. Iya. Luar biasa Pak ya. Praktik coaching kita hari ini. Saya barangkali sedikit memberikan refleksi gambaran tentang pelaksanaan praktik coaching kita hari ini. Sesungguhnya setelah saya melihat praktik coaching yang telah kita praktekkan, ini benar-benar telah menunjukkan, saya yakin sudah mencapai tujuan utama dari coaching itu sendiri. Bagaimana seorang coach mampu menggali potensi diri seorang coach ya. Jadi sama sekali saya tidak melihat coach ini memberikan solusi, memberikan pemecahan masalah dari masalah yang dihadapi oleh coach.
yang kita saksikan tadi. Namun saya melihat dengan cara yang dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot ya yang dilontarkan oleh coach, sehingga alhamdulillah coach ini Ibu Ulfa bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang telah dihadapi. Jadi seperti ini memang Pak yang diharapkan oleh praktik coaching ini, teknik strategi ini. Alhamdulillah berarti saya menyimpulkan bahwa tahap 1 itu sudah berhasil. Kemudian yang selanjutnya penggunaan alur ya, penggunaan alur. Saya juga melihat bahwa di praktik coaching ini alur tirta yang diharapkan ini berhasil juga dilaksanakan. Di sana di awal tadi coach meminta coach untuk menyampaikan tujuannya ya, tujuan apa yang diharapkan dari obrolan. Kemudian selanjutnya coach juga membawa si coach ini bagaimana mengidentifikasi masalah. Dari masalah tersebut kembali coach Pak Rudi ini coach kembali bagaimana menantang coach Ibu Ulfa ini untuk menyampaikan rencana aksinya ya, rencana aksi ke depan dalam rangka penanganan masalah ini. Dan yang terakhir di alur tirta terlihat sekali tadi coach Ibu Ulfa ini menyampaikan bentuk-bentuk tanggung jawab ya, bentuk-bentuk tanggung jawab yang akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Jadi secara keseluruhan saya melihat bahwa praktik coaching kita siang ini berhasil memperlihatkan tujuan utama dari coaching itu sendiri, kemudian menggunakan alur tirta dalam tahapan prosesnya. Olehnya itu saya menyampaikan selamat, kita mudah-mudahan bisa meningkatkan praktik-praktik coaching kita di masa yang akan datang, bisa lebih baik, bisa memberikan pelayanan coaching kepada setiap yang membutuhkan, termasuk rekan-rekan sejawat kita yang ada di sekolah-sekolah kita. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul.